Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang fraksi pembatas. Buat kalian yang penasaran, tonton terus ya videonya. Langsung saja kita mulai. Kita akan bahas tentang fraksi pembatas. Jadi, kita harus bisa menentukan siapa yang menjadi fraksi pembatas. Nah, ini merupakan dasar dari pembelajaran persamaan reaksi kimia. Jadi kalian harus paham ini ya. Oke, langsung aja next. Nah, seringkali suatu zat-zat reaksi yang dicampurkan itu tidak dalam jumlah yang ekuivalen, artinya tidak sesuai dengan perbandingan koefisien reaksinya. Nah, dalam hal ini, salah satu fraksi akan habis lebih dahulu, sementara fraksi yang lainnya bersisa. Nah, jumlah hasil reaksi akan bergantung pada jumlah fraksi yang habis lebih dahulu. Oleh karena itu, fraksi yang habis lebih dahulu disebut dengan reaksi pembatas. Contohnya seperti ini ya. Awalnya ada NaOH sebanyak 6 milimol, kemudian HCl sebanyak 2 milimol. Maka yang menjadi fraksi pembatas adalah yang HCl 2 milimol. Jadi kalian yang untuk memudahkan mengingat, kalian cukup mengingat bahwa fraksi pembatas itu adalah yang mula-mula awal molnya atau milimolnya itu yang lebih kecil, gitu ya. Karena nanti dia akan mengurangi dan hasilnya di sini 0 setelah bereaksi. Paham ya sampai sini? Oke, kalau paham, kita lanjut ke latihan soal. Pertanyaannya, metana terbakar bereaksi dengan oksigen menurut persamaan CH4 ditambah dengan 2O2 menghasilkan CO2 dan 2H2O. Dalam satu percobaan, sebanyak 8 gram gas metana dibakar dengan 40 gram oksigen. Pertanyaannya yang pertama, tentukan fraksi pembatas. Yang kedua, berapa gram CO2 yang terbentuk? Dan diketahui AR-nya, AR dari H1, C12, dan O16. Langsung saja ya kita jawab. Ini untuk jawaban yang A. Yang pertama kita cari adalah jumlah mol metana. Rumusnya kalian tahu, mol adalah massa per AR atau MR. Jadi, massa metananya 8 gram dibagi dengan 12 gram per mol. Hasilnya 0,5 mol. Selanjutnya yang kita cari adalah jumlah mol O2. Rumusnya masih sama, massa O2 dibagi dengan MR O2. 40 gram dibagi dengan 32 gram per mol, hasilnya adalah 1,25 mol. Nah, dari sini kita bisa menentukan mana yang berperan sebagai fraksi pembatas. Ya, jawabannya adalah yang metana. Oke, bisa kita tulis di sini. Mol metana atau CH4-nya 0,5 mol. Kemudian mol O2-nya 1,25 mol, mula-mula CO2-nya 0, mula-mula H2O-nya 0, maka yang bereaksi adalah si pereaksi pembatasnya, yaitu mol dari metana 0,5 mol. Kita tulis di sini ya, 0,5 mol. Nah, di sini koefisiennya 2, maka 0,5 dikali 2, hasilnya 1 mol. Kemudian karena di sini koefisiennya 1, maka 0,5 mol. Kemudian di sini koefisiennya 2, di sini harusnya 1 mol ya. Ntar kita ganti di sini. Oke. 1 mol ya. Maka hasilnya 0,5 dikurang 0,5 0. 1,25 dikurang 1 hasilnya 0,25. Kemudian kalau di sini ditambah ya, awalnya 0, di sini 0,5. Jadi hasilnya 0,5 mol, yang di sini hasilnya 1 mol. Oke, jadi setelah bereaksi metananya habis.
O2-nya 0,25, CO2-nya 0,5 mol, dan H2O-nya 1 mol. Oke, paham ya? Kita lanjut ke pertanyaan yang B. Kita diminta untuk mencari massa dari CO2. Nah, berdasarkan jawaban yang A, kita tahu bahwa jumlah mol CO2 yang terbentuk adalah 0,5 mol. Maka untuk mencari massa CO2, mudah ya, mol dikali MR. Ya, jadi 0,5 mol dikali 44 gram per mol sama dengan 22 gram. Mudah bukan? Semoga membantu ya.